Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman wartawan? Semoga sehat. Syakir mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya teman-teman wartawan. Dan Syakir juga mohon maaf mungkin beberapa belakangan hari ini ada berita tentang Syakir dan Syakir klarifikasi sekarang karena kemarin juga kita ada karantina PSBB dan Syakir juga sedang fokus di bulan Ramadan. Nah, jadi pemirsa dan teman-teman semuanya mungkin Syakir di sini udah bersama kuasa hukum Syakir, Bang Haris Azhar, dan Syakir serahkan semuanya persoalan hukum kepada Bang Haris Azhar. Jadi insya Allah nanti Bang Haris Azhar yang akan menjelaskan kronologis dan sisi-sisi hukumnya. Jadi Syakir serahkan kepada Bang Haris Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjut aja ya sama apa yang disampaikan oleh Syakir. Sebelumnya saya diminta oleh Syakir dan juga keluarga kantor hukum saya untuk mendampingi Syakir dalam masalah yang mungkin sudah ramai beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini dengan saudara Sugianto ya. Nah, dan kami memang sengaja tidak muncul reaktif ketika banyak tuduhan terhadap Syakir, anggap itu tuduhan karena itu semua tidak berbasis. Maka sebetulnya setelah kami pelajari, kami mendapat beberapa hal. Kami ada dapat 5 hal besar atau 6 sebetulnya yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan hubungan antara Syakir dengan Sugianto ya. Ya. Nah, yang pertama itu soal pelanggaran dari sisi kontrak yang dia jadikan argumentasi. Yang kedua soal ketidakadilan isi dari kontrak tersebut. Yang ketiga soal sebenarnya Syakir sudah melakukan jauh dari apa yang ditulis di kontrak atau diberitakan di media, duduk Syakir belum melakukan ini dan lain-lain. Jadi dia sudah melakukan banyak hal. Lalu juga sebenarnya Syakir dan keluarga punya keberatan sejumlah hal tentang privacy. Ada alamat rumah yang di expose di media dan lain-lain. Saya pikir itu mengganggu privasi. Dan yang kelima soal kerugian. Sekarang ada banyak kerugian Syakir yang terjadi karena hubungan dengan Sugianto. Yang keenam itu sementara saya menyebutnya banyak kebohongan yang diciptakan yang ada di dalam media. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tetapi liputan media itu setelah dianalisa oleh keluarga memuat berita-berita yang tidak sesuai faktanya. Tenang aja, Syakir tidak akan melaporin ITE ya. Syakir bukan tipe orang kayak begitu. Tapi kita hanya ingin menyampaikan bahwa ada di berita-berita banyak fakta soal kebohongan terkait dengan Syakir dan keluarganya. Yang pertama soal pelanggaran ya. Pertama, antara judul kontrak dengan isi itu nggak sesuai. Yang kedua, bahwa waktu membuat kontrak tersebut, terutama kontrak yang pertama ya, Syakir masih di bawah umur, kawan-kawan sekalian. Jadi otomatis kontraknya itu bukan cacat lagi, otomatis batal dihukum. Gitu. Jadi kontrak yang pertama ya. Kontrak yang kedua, Syakir baru umur 2 bulan dari kecukupan umur orang dewasa. Dan ketika membuat kontraknya itu tengah malam, ya betul ya, malam hari ya, dan Syakir tidak ditemani oleh wali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tadi yang poin kebohongan tuh yang katanya keluarga menemani segala macam, nggak ada. Jadi keterangan yang tadi saya bukan cuma ngomong sama Syakir, kita juga olah fakta cerita dari keluarga itu nggak ada. Dan menariknya orang kalau tanda tangan kontrak, setelah ditanda tangan masing-masing pihak itu dapat kopi asli. Nah, ini pihak keluarga baru dapat itu pada tanggal 14 Februari kemarin. 14 April. 14 April. Ini sekarang tanggal 9 Mei. Jadi baru kira-kira 3 minggu yang lalu.
Padahal kontraknya sudah sejak 7 Februari 2020. Nah, itu soal sejumlah pelanggaran di dalam kontrak masih banyak, tapi kita buka puasa jadi masih banyak. Lalu poin soal ketidakadilan, dalam hukum itu ada yang dikenal namanya ketidakadilan dalam posisi dan ketidakadilan dalam situasi. Nah, Syakir dengan pihak dalam kontrak tersebut ada situasi di mana ketidakadilan dalam situasi. Harus dilihat situasinya waktu itu seperti apa. Jadi nggak bisa hanya melihat soal sepakat semua tanda tangan, nggak bisa nih. Lalu dalam perjanjian tersebut berlaku seumur hidup, luar biasa. Perjanjian itu harus ada waktunya, baik ada waktunya, dan nggak bisa dia berlaku seumur hidup, karena hal yang diperjanjikan juga bukan hal yang berlaku kekal. Jadi ini lucu, kontraknya berlaku seumur hidup. Lalu Syakir tidak boleh bikin komitmen dengan pihak ketiga manapun dalam perjanjian tersebut, dan Syakir tidak paham hal-hal ini ketika menandatangani perjanjian ini. Lalu ganti rugi, kan dalam perjanjian itu biasanya ada hak dan kewajiban. Kalau haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang dirugikan bisa minta ganti rugi. Nah, dalam kontrak ini itu hanya berlaku pada si orang tersebut, si Syakirnya enggak. Jadi Syakir kalau masih dirugikan, dia nggak punya fasilitas menuntut ganti rugi, kan lucu. Nah, lalu beban membuat konten YouTube ada di Syakir, dan memang dalam prakteknya, dalam poin berikutnya yang telah dilakukan oleh Syakir, banyak video yang diupload di akun YouTube-nya yang kemudian dikelola oleh Sugianto CS itu yang bikin oleh Syakir, dari mulai idenya, produksinya, dan juga finalisasinya, promonya. Ada yang idenya pihak sana, tetapi Anda semua bisa lihat di dalam akun YouTube tersebut itu nggak sukses ya, yang produknya mereka itu, kira-kira begitu. Nah, jadi sebetulnya Syakir udah membantu kasih rezeki pihak sana, banyak kasih membantu, branding juga Syakir yang mengerjakan gitu. Nah, pemilihan lagu Syakir yang lakukan sendiri. Lalu soal privacy, pihak Sugianto tidak menggunakan alamat korespondensi yang telah diatur pada pasal 18 perjanjian. Lalu pihak Sugianto juga menyebarkan alamat pribadi ketika press conference beberapa waktu yang lalu ke media-media. Juga menggunakan nama akun YouTube channel Syakir Daulay dengan bebas tanpa perlu memikirkan konsekuensi atau kerugian yang ditanggung oleh Syakir. Jadi per tanggal tertentu, jadi kerugian saya akan jelaskan, itu akun YouTube-nya sudah dirubah passwordnya Syakir, jadi sudah tidak bisa akses. Jadi Syakir sudah tidak bisa akses, otomatis dengan password yang lama Syakir nggak bisa lagi masuk ke akun YouTube. Kerugiannya, royalti dari akun YouTube channel Syakir belum pernah diberikan oleh Sugianto kepada Syakir. Sugianto tidak pernah mengirim laporan penjualan kepada pihak Syakir. Pihak Syakir juga telah mengeluarkan biaya produksi sendiri, tadi yang poin telah prestasi yang sudah dilakukan. Jadi setiap konten yang seharusnya itu menjadi biaya produksinya si Sugianto juga. Syakir Daulay dianggap telah mengklaim karya cipta orang lain dan melakukan kebohongan publik terkait lisensi lagu Aisyah ketika persoalan ini berkembang di publik, tapi tidak ada penjelasan soal tersebut dari pihak Sugianto. Saya mau tanya Mas Syakir, apa tanggal berapa itu yang sudah nggak bisa masuk lagi ke akunnya? 10 April ya, iya. Jadi per 10 April Syakir sudah tidak bisa lagi mengakses dan dikuasai oleh si Sugianto. Nah, kami juga akan menempuh upaya hukum ke YouTube
secara persuasif, gradual terkait dengan itu normal aja, karena Syakir dia punya hak terhadap akun tersebut. Tapi kenapa YouTube lebih berpihak kepada Sugianto, dan memang nanti sengketa ini nanti harus diketahui juga oleh pihaknya. Ini beberapa poin. Ke depan kami akan melakukan upaya hukum. Jadi mereka ngirim somasi, tapi somasinya tidak akan kami jawab. Kalau misalnya Syakir dilaporkan ke polisi, nggak apa-apa. Kami akan datang ke polisi. Kalau diperiksa, kami akan sampaikan semua bukti-bukti yang kami punya. Kalau terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan masalah keperdataan, dalam somasi kami tidak perlu jawab, karena sebetulnya yang diminta sama mereka teknis dalam somasi tersebut tidak jelas apa yang diminta. Kalau diminta untuk menjalankan prestasi sesuai kontrak, sebetulnya Syakir sudah menjalankan jauh dari apa yang mereka sebutkan di dalam somasi. Jadi mungkin kami juga akan melakukan upaya hukum kepada mereka. Jadi intinya masalahnya ini bukan sekedar menjawab somasi, tapi sebetulnya mereka yang sebetulnya membuka masalah ini, dan kami berterima kasih sebetulnya kepada pihak Sugianto CS. Pihak Sugianto CS justru menyadarkan Syakir bahwa Syakir mengalami ketidakadilan yang bertubi-tubi, berlapis-lapis dari berbagai sisi. Dan setelah kami pikirkan, pelajari, lihat fakta yang ada semua sarana komunikasi yang kami lihat ada, kami justru yang nanti akan melakukan upaya hukum kepada Sugianto untuk meminta pertanggungjawaban kesalahan menyusun kontrak, kerugian yang diciptakan, eksploitasi terhadap anak muda yang masih di bawah umur, sekarang udah di atas umur sedikit. Itu kan nanti kami yang akan minta pertanggungjawaban tersebut. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau ngomong pakai bukti, ya, bukan main nuduh-nuduh aja. Syakir, yang dijanjikan dari pihak Merauke sendiri itu berapa rupiah sih? Ya sudah terrealisasi atau belum? Apa? Yang dijanjikan itu Yang semua dijanjikan itu udah. sudah terrealisasi belum, dan itu berapa rupiah sih mungkin yang dikasih ke Syakir? Ada janji nominal angka nggak? Nominal. Atau persentase? Iya, memang ketika di awal kan 200 kan diberikan per termin. Nah itu advance, dia bilangnya bukan beli YouTube. Saya kira ingat lah pasti kan, ya mungkin saya kira juga menjual segala macam karya saya kira dengan segitu mudahnya gitu ya kan. Sedangkan 200 juta itu ya bukan saya kira mau sombong dengan segala kerendahan hati ya. Alhamdulillah kan saya kira di sinetron di mana-mana itu sangat insya Allah mudahkan lah untuk mendapatkan itu dalam per bulannya bahkan. Tapi ketika saat itu memang karena saya kira juga terdesak dan saya kira dikenalkan oleh Babe Agi jadi kawan ya, saya kira dikenalin ini orang baik gini-gini ya. Udah saya kira masih bisa merasakan baik. Nah, itu semua udah saya kira terima. Itu udah saya kira terima 150. Nah, sebelum Aisyah trending sudah sebelum Aisyah trending itu dia nggak pernah nulis pembelian akun YouTube di transferan itu. Tapi ketika Aisyah trending kemudian ditransfer 50 terakhirnya dia tulis di situ pelunasan akun YouTube. Jadi bang sebelumnya dia tulisnya ini advance saya gitu pertanyaan. Tapi terakhir dia bilang pelunasan akun YouTube. Jadi awalnya kan kerjasama Syakir tahu. Tapi ketika bayar pelunasan untuk yang 200 juta itu kayak jadi jual beli. Maka tadi saya bilang dari awal ini kontraknya apa, isinya apa, prakteknya seperti apa, beda-beda. Iya, bahasa tepatnya ya mungkin seperti itu ya. Tapi Syakir kembali lagi nggak mau seuzon ya. Kalau memang seperti ini ya saya serahkan lagi kepada hukum bagaimana etika hukumnya, bagaimana praktek hukumnya. Saya serahkan pada ini. Kalau menurut saya ini sebetulnya yang harus saya mempermasalahkan secara hukum Syakir, bukan mereka. Jadi sebenarnya yang jadi korban pelanggaran hukum Syakir, bukan mereka. Jadi tapi karena mereka sudah membuka, mungkin ini berkah bulan puasa ya. Jadi justru ya udah sekalian. Jadi kita nanti malah yang akan mempermasalahkan, menagih, meminta sejumlah hal untuk martabat, kehormatan,
keadilan, kemudian diganti semua segala macam buat Syakir dan keluarga. Kira-kira begitu sih. Mungkin akan berencana ke ranah hukum sendiri dan apa aja yang bisa dilaporin tuh Bang kira-kira? Kena berapa pasal? Hah? Berapa pasal? Kayak apa aja. Ada lah, nanti kita kasih update-nya ya. Saya nggak bisa, saya udah tahu kita mau ngapain aja, tapi belum bisa share hari ini. Tapi akan ada beberapa upaya hukum yang akan dilakukan kepada si Bapak Sugianto, pada Sugianto. Baik dari soal kontraknya, dari soal kerugiannya, dari soal penyebaran informasi yang tidak tepat itu nanti akan kami telusuri. Ini beritanya yang nggak benar atau ada memang orang yang ngomongnya yang jadi semuanya nanti akan kita lihat. Tapi kami juga, kalau saran saya secara hukum ke Syakir, kita juga nggak usah terlalu kalau orang punya rumus A, kita ya punya rumus sendiri, kita nggak usah kayak orang. Kita yang ukur apa yang kita kejar, apa yang kita mau, dan caranya yang terbaik seperti apa. Tapi kita nggak mau menghalalkan segala cara. Nah, itu kan salah satunya juga ketika Syakir nggak diberikan akses, kemudian mereka juga mengubah itu jadi official musik video. Terus Syakir tiba-tiba yang diserang orang kan. Terus Syakir tanya kepada mereka, Syakir ya udah kalau memang udah beli lisensi, Syakir minta lihat suratnya, minta lihat surat lisensi. Oh nggak bisa, Syakir nggak bisa lihat suratnya gini gitu kan. Ya mungkin Syakir nggak paham itu kode etik atau apa, tapi ya kan di kontrak itu Syakir sebagai penyanyi, masa sih Syakir nggak boleh lihat kontraknya gitu loh, maksudnya supaya orang ini nggak nyerang Syakir aja gitu. Jadi Sebenarnya nggak pernah ada lagu itu, nggak pernah dibeli sama mereka ya. Iya, dilihatin ke kita sih enggak. Kita cuma disuruh, Syakir kamu bilang aja ke netizen kalau kamu udah beli, pokoknya ini udah izin pakai, udah kita beli, udah ada di Joox dan lain-lain. Ya Syakir karena waktu itu ya husnuzon juga sama orang. Ya akhirnya ya udah Syakir bilang itu, dan akhirnya orang nyerang Syakir kan. Dan akhirnya ya sampai sekarang juga lisensi itu belum ditunjukkan kepada Syakir. Jadi Syakir mohon maaf, dan Syakir juga sama penyanyinya akhirnya kontek-kontekan, Syakir sampaikan bahwa beginilah keadaan Syakir bang, akhirnya kita saling maaf-maafkan. Tapi untuk label ini kata penyanyinya adalah sebuah masalah, karena penyanyi aslinya juga nggak diberikan laporannya oleh pihak label sana juga. Jadi Syakir juga nggak diberikan laporan oleh pihak label Syakir, dia juga penyanyi aslinya nggak diberikan laporan oleh pihak label. Jadi itulah kira-kira. Oke. Apa lagi? Artinya Sebenarnya ada poin-poin yang mengganggu keluarga ya, soal sakit jiwa, licik dan lain-lain, tapi nantilah satu-satu kita beresin ya. Oh, tapi ya kalau sana mau panen masalah silahkan. Ya enak juga, kita nanti akan Kalau mau buru-buru gitu bang. kenapa? Kalau mau buru-buru ya ayo gitu ya. Bang, tapi Enggak, kita nggak ngebeli urusan mereka. Bang, komunikasi gimana bang sama kayak label gitu, sejauh ini gitu? Nggak ada etikat baik atau upaya gitu bang? Mediasi gitu. gitu. Seperti apa gitu secara kekeluargaan gitu? Belum. Belum sama sekali ya bang? Belum mulai. Kita kan baru mau menempuh upaya hukum mulai Senin. Ada sejumlah upaya hukum yang akan kita lakukan. Jadi tadi balik ya, kalau somasinya mereka kami tidak akan balas karena kami menganggap isi somasinya sudah terpenuhi. Ada satu poin bahwa dia minta Syakir minta maaf kalau nggak mau dilaporin polisi. Udah dilaporin polisi. Kenapa? Mencoklat. Nah, jadi kita nggak bingung apa yang mau kita balas. Tapi blessing in disguise-nya, kita dapat berkah dari masalah yang dia ungkap. Ternyata kita lihat bro kecil kita ini jadi korban kesewenang-wenangan, ada praktek abuse ya kan terhadap manusia Iksan Kamil ini yang namanya Syakir Daulat. Dia ada banyak dapat masalah di sini. Terus saya bilang kalau begini hitung-hitungannya maka bukan jawab somasi, justru kita yang harus melakukan upaya hukum. Gitu. Jadi
ada banyak masalah nih. Gitu. Iya, Ya kan? buka puasa. Plus ditambah lagi, tambahin sakit jiwa, sakit ya kan. Ya nggak apa-apa ya, ini namanya praspangkat sakit jiwa. Terus apa? Licik, ditambah gitu ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti ini pelan-pelan kita akan apa namanya urut kacang ya pasangan satu. Tapi insya Allah kita nggak mundur. Supaya ngejar ini semua. Yang dilayangkan oleh pihak proaktif. Kemarin mereka kan melaporkan ke pihak Polda pada Syakir itu soal perbuatan pencemaran nama baik, soal postingan dari Syakir yang katanya akunnya telah dibajak. Padahal proses kontrak itu sudah ada dan Syakir tahu bahwa akun itu sudah berpindah tangan. Nah, kenapa dia harus tapi di kontrak tidak disebutkan bahwa password boleh dirubah. Dan semenjak tanggal berapa April? Setelah 1 hari setelah trending Aisyah, Trending Aisyah, dia nggak bisa ngakses. tiba-tiba keluar. Ya, jadi bahasanya yang benar apa dong? Saya tanya sama Anda, bahasanya yang benar apa? maksudnya gimana nih? Menyebutkan kalau orang nggak bisa ngakses akunnya, disebutnya apa? Di-hack bahasa Indonesianya apa? Aja. Ya udah. Ya kan? Nanti mungkin kalau Syakir dipanggil polisi, kita akan bawa kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang kemarin hasil omongannya, kenapa akun itu akhirnya sengaja diganti dulu? Karena sebelumnya Syakir sempat meminta juga akun itu. Ya buktiin aja kalau Syakir pernah minta. Kan nggak pernah. Syakir kan Jadi makanya saya bilang di poin-poin ini ada 5. Saya mau tambahin lagi, ada banyak kebohongan yang muncul di berita-berita. Saya nggak bilang siapa yang bikin ya. Saya keluarga cuman baca berita-berita. Kok banyak info yang nggak tepat. Tapi kami hormati namanya berita. Barangkali teman-teman punya cover website versi sendiri, silakan. Nah iya, maksudnya biar nggak jadi bola liar. Ya, kalau nggak boleh nanti kan kita bisa laporin ke Dewan Pers biar diperiksa juga. Sakit bang, alasannya kenapa menandatangani kontrak? Karena kan di hukum ini kan yang dinilai kan kontrak pernikahan. Alasannya kenapa mau tanda tangan? Tadi kan udah jelasin situasinya. Nggak jelasin itu gimana sakit. iya tadi keadaannya memang sedang terdesak Syakir dan ya kan Om jadi kawan waktu itu mengenalkan kan karena dia orang baik segala macamnya sudah dan dia juga kenapa Syakir nggak tahu ada penjual belian karena dari telepon WhatsApp ada buktinya kita itu dia ngomong Syakir YouTube kamu saya kelola ya dan saya berikan advance itu kalau bukan pinjaman apa ya bahasa Indonesia iya pinjaman dalam kayak macam ditaruh duit dulu berapa. tapi nanti kita harus balikin ya itu kan pinjaman Syakir dijanjiin mau dikasih rumah apa apartemen, iya mau dikasih mobil, Mobil. gitu. Dikasih advance tuh kayak nih keuntungan yang diberikan lebih dahulu lah, kayak semacam deposito apa saya nggak iya paham. advance itu bahasanya nah maka kemudian waktu itu karena Syakir kira ya memang orang baik kan Syakir bisa cuma berprasangka baik sama orang karena nggak diajarin kan sama orang tua sama guru juga berprasangka buruk dan akhirnya ya udah nah setelah 1 hari setelah Aisyah trending jadi kalau dibilang pihak Syakir manfaatkan ketika Aisyah trending maaf sebelumnya Syakir udah pernah trending dan masuk ke hitam putih. Nah jadi 1 hari setelah trending tiba-tiba Syakir kan email itu kan nyambung ke HP ya semuanya ya bang ya itu Syakir nggak bisa akses semuanya loh kenapa nih email tiba-tiba ganti ya Syakir hubungin ya mintalah ini Syakir mau nelpon orang siapa kontaknya di email semua akhirnya kata dia oh ini udah keputusan dari Pak Sugiarto oh nggak bisa gitu ini data Syakir di situ semua gitu ya kan dan kemudian akhirnya ketika dia mengganti itu nah waktu itu official musik video yang ubah dia jadi cover terus yang ubah ke musik official musik video dia dari pihak Pak Sugiarto terus diubah lagi ke cover jadi Syakir yang ditekan publik dibilang mengambil hak karya cipta orang sedangkan dia menggunakan itu untuk mengubah-ubah official musik video cover akhirnya Syakir yang kena nah ke depan ketika Syakir nggak bisa akses ya wajar Syakir bilang pada orang bahwa itu bukan Syakir yang upload memang benar bukan Syakir yang upload sehingga apa ketika ada sesuatu yang cedera di uploadan itu atau hal yang tidak wajar Syakir sudah sampaikan ke orang bahwa itu bukan Syakir yang upload dan itu wajar untuk melindungi
data-data dan diri Syakir. Yakin dari kamu sendiri? Iya. Kalau Syakir pribadi sih ya, alhamdulillah gitu. Ketika Syakir tuh orangnya kalau kerja sama yang baik, saya kira akan baik juga kepada dia. Awal kan saya kenal memang baik luar biasa kan, Evan, karena memang Syakir dengar aja apa yang dia omongin kan, oh baik nih, gitu ya kan. Dan Syakir bukan nggak melakukan kewajiban, bahkan kewajiban bulan depan udah Syakir lakuin bulan sekarang gitu loh. Syakir ketika habis syuting, harusnya waktu Syakir buat istirahat, Syakir korbanin buat isi konten buat mereka. Terus Syakir udah ada kira-kira berapa lagu tuh udah Syakir rekam tuh yang bisa ditayangin sebenarnya sampai bulan depan juga masih cukup gitu. Jadi kalau dibilang nggak melakukan kewajiban, ya Syakir udah ibu apa ya, bahasanya jamak sih, udah di stok duluan gitu. Soal ini kan sempat minta persentase pembagian hasil di AdSense, katanya sempat minta naik sampai 50% gitu ya, benar gak sih? Buat konfirmasi aja gitu biar. Yang sampai akhirnya dimintain, yang akhirnya dikasihnya 25% dari 15, akhirnya dealnya 25, benar gak? Mungkin kalau semua YouTuber juga disuruh bilang kalau mereka bikin konten, mereka yang promo, mereka yang mereka Terus yang apa gunanya pihak tersebut? saya kira yang ngontek baik mau Raffi Ahmad segala macam buat collab, saya kira yang produksi, saya kira yang kadang vlognya saya kira suruh edit juga sama tim Syakir. Terus kita udah lakuin itu semua, kita dikasih 15%. Syakir tanya YouTuber mana yang mau? Dan bukan Syakir mata duitan, tapi kembali lagi kita, kalau Syakir jujur, bukan nyari duit tapi nyari rezeki. Untuk apa? Untuk kemudian kan bisa bermanfaat buat orang. Nah, akhirnya apa, Syakir ya minta kewajaran dong. Bahkan 50%-nya Syakir yakin gak ada yang mau tuh YouTuber. Tapi apa, Syakir karena mau ketika itu ya sudah sama, saling nyaman. Tapi kemudian dia membuka masalah yang di publik, ya sudah terpaksa kita harus lewat jalur hukum yang Syakir serahkan kepada kuasa hukum gitu. Jadi ya yang kita minta adalah kewajaran, bukan kita mata-duitan, bukan kita kemudian mau gimana-gimana. Yang produksi kita, yang promo kita segala macam. Sedangkan mungkin orang kalau promo di Instagram Syakir gitu ya kan bayar berapa gitu ya kan ya, tapi kemudian itu Syakir gunakan untuk branding akun YouTube yang ternyata Syakir nggak tahu bahwa ternyata di situ banyak jebakan-jebakan di luar Syakir. Benar nggak mereka bilang Adit pernah minta naik sampai 50%? Adit pernah minta naik sampai 50%, itu benar nggak? Dari pihak mereka bilang gitu. Oh benar, bahkan awalnya 70-30, karena ya kan di YouTuber aja sekarang 80-20 paling gitu ya kan. Mereka bilang nggak ada dalam sejarah tuh 50-50. Ya coba aja tanya YouTuber yang ada, YouTubernya itu 70, manajemennya 30. Nah di sini ketika saya lihat di kontrak, kok saya kira 15%. Sebelumnya ketika sebelum kontrak, hah? 9% malah tuh kalau lagu tuh ya. Bayangin aja, jadi dipotong biaya produksi yang dia bisa tentukan berapapun itu biaya produksinya. Jadi bener-bener ya Syakir minta kewajaran. Akhirnya dia 70 nggak mau, Syakir coba lagi mediasi. Itu kata ya udah 50-50. Nggak mau juga, dia tetap mau Syakir 15%. Sementara yang dilakukan adalah apa? Iya, cuman dengan mungkin dengan 200 juta itu. Jadi kalau dia bilang dengan 200 juta dia kemudian bisa mengatur segala macam, ya masa sih gitu ya kan kita ada kebebasan segala macam gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada etikat baik dari kita, ya kita udah jauh sebelum itu. Ya masa sih Syakir kemudian paham tentang agama juga tapi kemudian nggak mau ada etikat baik. Beberapa kali Syakir sempatkan waktu untuk kemudian berbicara. Dia bilang kita yang minta ganti nama. Awalnya sebetulnya dialah yang minta ganti nama itu. Tapi kemudian juga kita, jadi ya kita cuma bisa berdoa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah melancarkan semuanya, Allah berikan yang terbaik dalam urusan. Ya, mau kawin deh. itu juga. Tapi ya, dan semuanya ini kita harus tetap bersyukur pada Allah. Syakir juga nggak menyalahkan orang yang kemudian berasangka buruk. Jadi banyak orang kan yang menyalahkan Syakir yang mungkin memang belum tahu yang sebenarnya gitu kan. Kayak Instagram kan kadang kita tahunya orang makan pakai tangan kiri padahal itu mirror ya kan, sebenarnya tangan kanan ya. Itu
ya semakin tinggi pohon ya semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau jadi pohon yang tinggi, jadi rumput aja diinjak-injak. Tapi ya kita harus tahan anginnya lah. Ya buat Syakir, segalanya Syakir kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah juga yang menaikkan Syakir. Ya Allah yang mengizinkan Syakir naik, dan Allah kalau bukan atas izin Allah, kita pun nggak bisa merendahkan orang. Kita nggak bisa meninggikan atau merendahkan orang kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya gimana Allah aja. Kalau Syakir, ya Syakir udah kemudian Allah izinkan bisa bekerja sama Bang Azhar dan yang lain-lain. Itu buat Syakir jadikan sebuah pengalaman. Karena di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan pelajaran yang Allah berikan. Ya semoga ini bisa membuat Syakir jadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Diskusi sama orang tua juga nggak sih Syakir tentang Minta doa aja sih bagi semua orang tua. Minta doa. Lalu minta doa sama orang tua biar dilancarkan. Sama pacarnya juga tambah akrab. Ya. Hijau tomat atau hijau tomat.